Desa Surakonto Wetan merupakan desa yang berada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini didirikan oleh sesepuh yang bernama Kiai Agung Joko Suro. Namun tidak diketahui kapan tepatnya tahun desa ini terbentuk. Yang membuat desa Surakonto Wetan itu Kemahripah Wong Cinawi, terus sami masyarakatnya tentram, atau ada saluran irigasi yang dibuat dari Tawing menuju ke sini. Itu dulunya tidak bisa naik ke sini karena ada desa Pengkok itu. Ya besok itu akhirnya membuat terowongan. Sejarahnya Kiai Agung Joko Suro ini terus sampai di sini. Terus akhirnya sini ada tapatilahnya, ya gimana Mas Joko Suro itu lah terus di Holi atau di tengah tahun itu tiap setahun sekali itu hari raya, hari yang ke-7 tanggal 7 Syawal itu pasti diuri-uri atau dikenang masyarakat desa Surakonto. Karena sebagian besar lahan yang ada di Desa Surakonto Wetan ini adalah lahan pertanian, maka mayoritas mata pencaharian warga di desa tersebut adalah bertani. Namun di dalam desa ini ternyata terjadi suatu konflik agraria antara Desa Surakonto Wetan dengan PT Sumur Pitu Ringinsari. Dengan adanya kasus agraria ini, tentunya sangat merugikan warga Desa Surakonto Wetan yang notabene sebagai petani. Kalau secara garis besarnya ya, kita sepengetahuan dari kita itu dengan adanya surat dari Menteri KLHK, kita mengetahuinya itu lewat dari sekretaris desa bahwa tanah yang selama ini kita garap, kita gunakan untuk mata pencarian sehari-hari ini akan dialihfungsikan jadi perhutani. Nah, itu sekitar tahun 2014 akhir, 2015 awal. Hingga sampai muncul kita yang menolak ini dikriminalisasikan. Kriminalisasi ini kita dituduh membalak atau pembalakan liar. Jadi kita menebang, seolah-olah kita menebang pohon jati dan sebagainya, padahal di sana tidak ada tumbuhan hutan sama sekali. Dengan adanya perlawanan dari pihak lawan, kita tahu bahwa ini kriminalisasi ini sebetulnya memang untuk melemahkan dari perjuangan warga. Nah, kita dari warga 3 orang yang kita dikriminalisasi sebetulnya. Yang pertama Pak Kiai Haji Nur Ayis, kedua Pak Sutrisno Rusmin, yang ketiga Pak Mujiono. Ini sebetulnya orang-orang ini memang ada di kepengurusan organisasi memang yang menonjol. Setelah beberapa kali persidangan, setiap kali kita sidang pun kita semua warga mengikuti alur dari persidangan. Kita berbondong-bondong membawa mobil truk. Di sana kita ikut aksi penolakan dan menyampaikan apa yang kita rasakan, bahwa ini loh tidak ada hutannya, tidak ada pohonnya, kok bisa dituduh pembalakan hutan kan gitu. Nah, ini selama persidangan. Tapi setelah kita muncul dari vonis, ternyata kita kalah dengan vonis 8 tahun dan didenda 10 miliar. Ini ketiga-tiganya. Kita mengupayakan waktu itu banding tingkat tinggi untuk Semarang. Di tingkat tinggi kita kalah lagi, cuma turun 3 tahun. Nah, kita tetap bersikukuh untuk kasasi. Setelah kasasi kita tetap kalah, dikembalikan lagi keputusannya menjadi 8 tahun, denda 10 miliar. Akhirnya dari PBNU mengusulkan untuk kita mengambil atau memohon gerasi ke Presiden. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu kita diberikan gerasi khusus untuk Pak Yayis dan Pak Sutrisno Rusmin, karena 2 orang ini yang masuk bui. Yang satu dulu melarikan diri atau disembunyikan. Kalau kita menganggap disembunyikan oleh mereka yang melawan kita. Berbagai ekonomi warga ketika tanah ini dijadikan konflik, kita diuntungkan secara ekonominya.
banyak yang tadinya ini warga masih agak takut atau mungkin minder, akhirnya mereka langsung berjuang dengan sendirinya tanpa dikomando pun mereka mau ikut berjuang. Kalau kita membicarakan yang dari luar, jelas kita berhadapan dengan berhutani dengan semen Indonesia. Memang terlalu sulit untuk kita melawan orang-orang ini kalau tanpa bantuan dari kawan-kawan yang ada di belakang, yang ada di atas, termasuk PBNU, LBH, YLBH dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau dari internal kita paham bahwa mereka memang lebih suka mengadu domba dengan warga kita. Jadi mereka memang berusaha bagaimana konflik di internal ini dimunculkan. Ketika kita dihadapkan dengan adanya konflik internal antar warga, nah, ini contohnya kita ketika kumpul, ini sudah akan muncul pengkelompokan. Oh, ini orang-orang yang kontra di sebelah kanan, orang-orang yang pro di sebelah kiri. Nah, harapannya kita membuka lebar untuk kawan-kawan dari Surakonto yang mau masuk ikut perjuangan, ikut memperjuangkan dan sampai hasilnya hak milik, dengan harapan, dengan syarat yaitu mereka harus mengikuti aturan organisasi yang ada. Konflik agraria yang terjadi di Desa Surakonto Wetan tersebut akhirnya mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang juga ikut membantu dalam penanganan dan perjuangan kasus ini. LBH Semarang merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Yayasan LBH Indonesia. LBH Semarang menjadi satu dari 18 LBH kantor yang tersebar di seluruh Indonesia yang dalam hal ini bekerja dengan menggunakan working ideologi bantuan hukum struktural. Nah, bantuan hukum struktural sendiri menjadikan LBH Semarang dalam melakukan pendampingan kasus tidak terbatas pada hanya litigasi ataupun upaya-upaya yang dilakukan di dalam ruang persidangan, tetapi juga upaya pengorganisiran, kampanye, pendidikan publik, dan berbagai macam yang kemudian tujuannya adalah untuk merubah struktur timpang yang dialami oleh masyarakat. Kasus ini sebenarnya dimulai dari adanya teman-teman jaringan, dulu itu namanya Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Mereka sudah melakukan riset di daerah tersebut di Surakonto, karena pada saat itu memang terdengar ada konflik, tapi kemudian LBH belum masuk ke situ. Jaringan LBH FNKSDA itu sudah ada di situ, sudah riset bersama warga, melihat lahan, memetakan lahan, kemudian melihat tipologi konflik itu seperti apa, terus kemudian meletus kriminalisasi. Nah, itu yang kemudian akhirnya hubungan antara warga Surakonto dengan LBH terbangun. Jika kasus itu masuk, akan ada diskusi terlebih dahulu di internal LBH Semarang untuk melihat apakah kasus itu struktural atau tidak, apakah kasus itu ada unsur pelanggaran HAM-nya atau tidak. Kemudian LBH Semarang akan melakukan observasi di lapangan, dimulai dengan melakukan pemetaan aktor di lapangan. Kemudian setelah itu dipetakan, kita biasanya akan melakukan pendidikan hukum kritis. Kemudian ketika sudah terbangun, kita akan menentukan langkah advokasinya melalui jalur-jalur litigasi atau jalur-jalur non litigasi. Pemerintahan desa di Surakonto itu sangat memprihatinkan. Mereka justru mempersempit ruang gerak masyarakat. Ini diawali dengan adanya peristiwa kriminalisasi. Sebagai upaya dari pemerintah, dalam hal ini adalah BUMN Perhutani, itu untuk menggembosi gerakan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya. Seharusnya itu tidak ditetapkan menjadi kawasan hutan. Karena apa? Pertama, ada persoalan tadi,
tidak CNC, tidak clean and clear. Yang kedua adalah lahan tersebut awalnya adalah lahan HGU, yang mana lahan HGU itu sudah terlantar, tidak digunakan oleh si pemegang izin, sudah dikuasai oleh masyarakat, yang mana pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, seharusnya mencabut hak guna usaha tersebut dan kemudian diprioritaskan untuk masyarakat. Tapi ternyata di tengah itu justru pemerintah sendiri yang menukar guling lahan menjadi kawasan hutan. Kesulitan itu sebenarnya ada pada pemerintah yang berperan sebagai pemegang kebijakan. Karena apa? Kalau memang pemerintah berani pada saat itu untuk mencabut HGU PT Winingsari, seharusnya konflik ini tidak muncul, karena pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan bahwa tanah itu termasuk sumber daya yang seharusnya didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi justru keberpihakannya itu seakan-akan negara mengokupasi itu. Kita memang mencanangkan ya, apa yang kita perjuangkan ini sampai menjadi hak milik. Saat ini kita alhamdulillah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kita mengikuti aturan dari pemerintah, kita mengajukan ke HDPK itu dalam hak hutan kemasyarakatan. Ini jangka waktunya 35 tahun. Harapan kita sebelum 35 tahun ini, saat ini kita sudah sudah bisa mendapatkan SK tertanggal sekarang, tertanggalnya Maret kalau tidak salah itu untuk SK-nya. Nah, tertanggal bulan Maret kita sudah mempunyai hak mengelola dan juga punya hak atas tanahnya. Ini sebenarnya bukan merupakan akhir dari perjuangan masyarakat untuk ketika mereka hari ini sudah mendapatkan SK HKM, hutan kelola masyarakat, tapi karena masyarakat ini masih punya keinginan untuk memiliki lahan tersebut secara utuh, karena itu merupakan tanah nenek moyangnya, karena itu merupakan lahan yang sudah digarap dan dikuasai. Masyarakat masih mempunyai harapan besar dan masih akan terus berjuang bagaimana agar kepemilikan terhadap lahan itu bisa tercapai. Kasus yang terjadi di Desa Surokonto Wetan merupakan salah satu contoh adanya bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Karena jelas bahwa sebagai warga negara, masyarakat seharusnya memiliki hak atas tanah tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Dari konflik ini, mengingatkan kita bahwa masih banyak ketidakadilan yang ada di negeri ini. Sebagai warga negara, kita harus peka terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan HAM. Selain peka, kita juga harus semakin berani menyuarakan aspirasi-aspirasi kita agar pihak yang menjamin HAM yaitu pemerintah juga peka terhadap tugasnya tersebut. Semangat Desa Surokonto Wetan ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua dalam memperjuangkan hal yang semestinya kita miliki sebagai warga negara. Dengan begitu, maka kasus seperti di Desa Surokonto Wetan ini diharapkan tidak lagi terulang. Expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.